adalah ilmu yang sekedar kita mendapatkan ilmunya, namun di sisi lain kita meninggalkan amalnya. Karena sesungguhnya buah manis daripada ilmu adalah bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Yang menjadi fokus pembahasan kita pada malam hari ini adalah seorang laki-laki atau seorang suami akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab di hari kiamat nanti terhadap apa yang sudah dia pimpin atas istri dan anak-anaknya. Maka tema yang akan kita sebut yang berkaitan dengan islahul bait. Bagaimana cara kita atau cara seorang suami untuk mendidik istrinya di rumahnya atau mendidik anak-anaknya di rumahnya, agar bagaimana supaya di dunia ini seorang suami, seorang istri atau anak-anak yang dia lahirkan mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat di dalam surat At-Tahrim yang menjadi pegangan hidup kita, yang menjadi asas bagi kehidupan rumah tangga setiap kaum muslimin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mengapa kita mesti menjaga diri kita dari api neraka? Karena Allah mengatakan waquduhan nas wal hijarah. Sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, karena sesungguhnya bahan bakar dari api neraka itu adalah manusia dan batu. Oleh sebab itu ikhwati fillah kaum muslimin dirahmati Allah, di dunia ini kita masih memiliki alasan. Namun akan tiba masa dan waktu di mana ketika kita menyampaikan alasan kita, tidak lagi diterima alasan kita. Tidak ada lagi uzur atas setiap permohonan maaf kita di hadapan Allah. Karena pada hari itu kita akan diminta tanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan di atas dunia ini. Terutama bagaimana sikap kita, tanggung jawab kita terhadap keluarga kita, terhadap istri kita, dan terhadap anak-anak kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kurang lebih 7 poin yang ingin ana sampaikan pada malam hari ini, yang berkaitan dengan usaha seorang suami untuk memperbaiki urusan rumah tangganya, bagaimana dia mendidik istri dan anak-anaknya. Yang pertama adalah ghorsul aqidati sahihah fi qulubi afradi al-usrah, yaitu menanamkan akidah yang sahihah di dalam hati setiap anggota keluarga. Ini penting ikhwati fillah, ya. Kalau sebuah keluarga dibangun di atas akidah yang benar, suami memiliki keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, seorang istri memiliki tauhid yang benar, apalagi anak-anaknya mereka didik di atas tauhid yang benar, maka demi Allah ini merupakan pertanda bahwasanya itu merupakan keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan beberapa contoh ikhwati fillah di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ketika Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Apa yang diberikan wasiat oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, apa pula wasiat yang diberikan oleh Nabi Yakub kepada anaknya. Mereka mengatakan innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih bagi kalian agama yang benar ini, yaitu agama Islam.
fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati melainkan mati di atas agama Islam. Ini merupakan wasiat yang mestinya seorang bapak mengingatkan anak-anaknya. Bukan memberikan wasiat hanya sebatas terhadap harta warisan, bukan itu. Ya. Sejatinya wasiat yang sesungguhnya adalah wasiat kebaikan yang dengannya seorang bapak, ya, orang tua mendapatkan buah dari kebaikan wasiat tersebut terhadap anak-anaknya. Coba lihat lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah kisah masih tentang Nabi Yakub. Allah taala berfirman, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian hadir ketika Nabi Yakub itu didatangi oleh sakaratul maut? Apa yang dia berikan wasiat kepada anak-anaknya? Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Lihat Pak, yang ditanyakan oleh seorang bapak kepada anaknya tentang apa Pak? Tauhid, tentang akidah yang benar. Bukan mengatakan memberikan syubhat di dalam hati anak, apa yang akan kamu makan setelah aku mati? Bukan itu Pak, ya. Karena semua yang hidup ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak setiap kita dipastikan surga bagi dirinya. Oleh karena itu, menanamkan akidah yang benar, tauhid yang benar kepada istri kita, kepada anak-anak kita, ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi setiap kepala keluarga, bagi setiap para suami. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berbicara tentang ayat yang sudah kita bacakan pertama tadi, di antara cara untuk menjaga keluarga kita dari api neraka yaitu dengan apa Pak? Dengan mengajarkan ilmu agama dan akhlak yang mulia. Ilmu agama yang paling asas apa Pak? Akidah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu agama yang paling asas. Kalau kita lihat di dalam arkanul Islam, demikian pula dalam arkanul iman, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan apa? Ya, memulainya dengan ikrar bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isi doanya? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Negeri yang aman yang dimaksud apa Pak? Kota Mekah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Lihat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keamanan itu dengan apa? Dengan iman yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keamanan itu dengan tauhid yang benar. Ketika sebuah penduduk, ketika sebuah negeri tauhid mereka benar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jaminkan keamanan atas mereka. Ya. Oleh karena itu, takwa yang paling utama kepada Allah apa Pak? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kalaulah sekiranya sebuah penduduk, sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah desa, mereka semua beriman kepada Allah. Yang pertama Allah menyebutkan apa? Iman. Orang yang beriman dengan benar kepada Allah, Allah jamin atas mereka keamanan. Kembali kepada doanya Nabi Ibrahim, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, kota Mekah ini kota yang aman. Sampai hari ini Pak, dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjamin keamanannya? Karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekiranya kita yang ada di negeri Indonesia ini secara umum dan secara khusus kita yang ada di Kabupaten Dompu ini, semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
saya yakin keberkahan Allah akan turun dari langit. Keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan keluar dari dalam perut bumi. Doa-doa kita akan diijabahi. Amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manakala kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan akidah, penanaman tauhid yang benar. Ini di antara contoh dari praktek doanya Nabi Ibrahim ini adalah, ini merupakan isyarat bagi setiap bapak untuk mendoakan apa? Mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Kebaikan yang pertama yang kita doakan untuk anak kita adalah agar mereka mentauhidkan Allah SWT. Itu. Kemudian juga disebutkan di dalam surah Luqman. Kita semua insya Allah ingat dan menghafal bagaimana di dalam surah Luqman Allah SWT memberikan kepada kita sebuah kisah yang begitu agung. Seorang bapak yang bijak memberikan nasihat yang begitu bijaksana kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tusyrik billah. Ketika Luqmanul Hakim, ingatlah ketika Luqmanul Hakim memberikan petua, memberikan nasihat, memberikan wasiat, wejangan kepada siapa? Kepada anaknya, ya bunay, ya bunay. Bunay itu dalam bahasa Arab artinya anak kecil. La tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah SWT. Lihat lagi bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, ya gulam, inni uallimuka kalimati. Wahai anak kecil, gulam, anak kecil. Inni uallimuka kalimat. Aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Lalu kalimat apa yang pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Apa yang harus kita jaga kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mesti kita jaga? Yaitu hak Allah yang paling pertama yang harus kita jaga apa Pak? Tauhidullah. Ya. Haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba yang harus ditunaikan oleh seluruh hamba, yaitu mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ikhwati fillah, setelah kita menyebutkan beberapa ayat ini, ternyata kita bisa mengambil sebuah faedah yang begitu agung. Para nabi, mereka mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Mereka mengajarkan tauhid, keyakinan yang benar tentang Allah kepada generasinya, kepada keturunannya. Mengapa demikian ikhwati fillah? Karena sesuatu yang tertanam sejak kecil akan dibawa sampai mati, sampai tua. Itu pasti Pak. Ya. Seperti kita Pak, di kampung waras elikia mengemo sewawa butuh umar, kira-kira kita beranggapan apa kira-kira Pak? Ada yang mati besok, gitu. Keyakinan ini sampai hari ini saya ingat sampai sekarang. Itu saya dengar dari kecil Pak. Waras elikia mengemo reketufe oci, kata orang di kampung Pak. Ini pertanda datang malapetaka. Ini dari kecil Pak, sampai sekarang kita ingat. Makanya pembenahan akidah yang paling utama itu kita jaga akidah anak-anak ini sejak mereka kecil. Kalau sudah bagus akidah sejak mereka kecil, sampai tua insya Allah akan terjaga keyakinannya. Makanya ikhwati fillah kaum muslimin dirahmati Allah, pendidikan yang harus kita perhatikan pertama kali kepada anak-anak kita, yaitu pendidikan tentang apa? Tauhid, tentang keyakinan kepada Allah. Karena ini merupakan syarat utama yang menjadi sebab keselamatan seorang hamba, sebab kebahagiaan hamba di dunia, dan sebab keselamatan hamba nanti di hari kiamat. Itu tentang akidah. Maka kembali ikhwati fillah, kalau sekiranya sebuah rumah tangga
bapaknya akidahnya baik, istrinya bagus, akidahnya masya Allah, tauhidnya benar, insya Allah anak-anak yang dilahirkan juga akan diajarkan akidah yang benar. Tapi kalau seorang ibu misalnya dia melahirkan anak, tampu toina congge vera coma na congge vera bawa encuna ya, na conggera awali huni monca, seperti itu. Iya kan? Nah, kalau ibu sudah mengajarkan anaknya seperti ini, sejak anaknya masih bayi dibiasakan seperti ini, sampai tua dia akan meneruskan perbuatan buruk ini kepada keturunannya. Maka subhanallah ikhwati fillah, tidak ada petaka yang paling besar bencananya di hari kiamat nanti di dunia ini melainkan petaka yang disebabkan karena kesyirikan. Sudah azan Isya. Nah, itu yang azan tuh siapa itu? Oh iya. Iya, nyasar azan. Itu delay namanya, delay ya. Ditunda azan maghribnya, sekarang baru azan. Baik. Maka kita kembali perhatian Nabi SAW. Bahkan ini merupakan perhatian seluruh Nabi terhadap kaumnya dan terhadap anak-anak mereka. Ini perhatian yang paling besar. Makanya di antara kesalahan yang begitu fatal, manakala orang tua di zaman ini melalaikan, mengabaikan pendidikan yang pertama terhadap anaknya yang berkaitan dengan pendidikan akidah. Makanya jangan asal menyekolahkan anak, Pak. Lihat sekolah anak-anak kita. Di mana anak-anak kita sekolah? Karena sesungguhnya pendidikan yang mereka dapatkan di sekolah itu yang akan menjadi pedoman kehidupan mereka. Pelajaran yang mereka dapatkan di guru-guru mereka di sekolah, itulah yang akan menjadi akidah keyakinan mereka. Kalau mereka sekolah di tempat orientalis, maka mereka pun memiliki keyakinan orientalis. Kalau mereka sekolah di pondok pesantren yang di situ diajarkan akidah yang benar, maka insya Allah mereka keluarnya nanti akan menyampaikan akidah yang benar. Kalau mereka masuk pondok pesantren di situ udah tahu itu orang Syiah dan seterusnya, maka keluar dia akan mendakwahkan agama Syiah kepada manusia. Maka hati-hati, Pak, hati-hati. Pilih sekolah. Yang sekolah ini merupakan sebab asas. Kalau baik sekolah tempat kita menyekolahkan anak-anak kita, insya Allah ini hanyalah usaha, Pak. Yang memberikan hidayah dan petunjuk itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak boleh lepas daripada usaha. Orang-orang yang mengusahakan kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk istrinya, kebaikan untuk anak-anaknya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan membiarkan mengabaikan pahala orang-orang yang ihsan, berusaha untuk baik. Ini ikhwati fillah yang pertama yang harus kita perbaiki dari keluarga kita. Yang pertama apa? Perbaiki akidahnya. Indom takawara kita do ngato ito-intoina ya. Mai deka suku pana kawarore paling la ufia kasando. Saya yakin itu, Pak. Indo nalawa ka dokter wasit pana nalawa ulu kasando gitu. Dan mungkin masih ada sampai hari ini seperti itu. Lau kasando ka ufiau ke nahi kembolo nahi tau lau afu ufiau. Seperti itu. Nah, tidak disadari hal-hal seperti ini, penyimpangan seperti ini. Dan saya merasakan itu dulu, Pak, pas masih SD gitu. Dan akan terus teringat oleh kita pendidikan yang salah seperti ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing hati-hati kita di atas tauhid dan memberikan hidayah kepada orang tua kita yang belum merasakan nikmat tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti mendoakan kebaikan orang tua kita, Pak. Jangan pernah berhenti. Sebagaimana kita merasakan nikmatnya mentauhidkan Allah, maka tentunya orang yang paling layak untuk mendapatkan nikmat ini adalah kedua orang tua kita. Jangan kita merasa senang, orang tua saya kok berbuat syirik, lalu antum biarkan, enggak boleh. Kita harus sampaikan kebaikan.
Antum ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau dakwakan siapa yang pertama kali? Bapaknya. Ya abati lima ta'budu syaitan. Wahai ayah, mengapa engkau menyembah setan? Kan gitu. Ya abati, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa mendengar? Seorang nabi, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kebaikan yang harus dia sampaikan kepada orang tua yang pertama adalah kebaikan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah ikhwati fillah, kalau keluarga kita mentauhidkan Allah, betapa tenang hati kita, sejuk suasana batin kita. Kalau masih ada di antara suaminya ngaji, terus istrinya nggak pakai jilbab, ada sedikit masalah perginya ke dukun, ini nggak akan tenang hidup seperti ini, Pak. Saya yakin itu nggak akan tenang. Makanya sekali lagi ikhwati fillah, ya, ini nasihat buat anak dan kita semuanya. Hati-hati. Tanggung jawab yang paling utama adalah tanggung jawab yang berkaitan dengan masalah akidah. Bagaimana kita membimbing diri kita dan istri kita, bagaimana pula kita membimbing anak-anak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara upaya seorang suami dalam memperbaiki rumah tangga yaitu hathu afradul usra ala salati fi awqatiha, yaitu memberikan motivasi kepada seluruh keluarga itu untuk menjaga salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha. Jadi ayat ini merupakan perintah Allah kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada istri-istrimu, keluargamu, anak-anakmu untuk mendirikan salat. La nas'aluka rizqa. Kami enggak minta rizki dari kalian. Justru kami akan memberikan rizki, dan tempat kembali yang baik itu hanya milik orang-orang yang bertakwa. Di antara bentuk takwa kita kepada Allah yaitu salat. Coba kita buka surah Maryam, Pak. Dari awal surah Maryam itu disebutkan tentang kisahnya Nabi siapa? Satu, Zakaria. Yang kedua siapa? Maryam. Kemudian yang ketiga, kisah siapa di situ? Musa. Kemudian Nabi Ibrahim. Kemudian Ismail. Kemudian Idris. Antum lihat di surah itu, di awal-awal surat itu Allah menyebutkan tentang solat. Setiap nabi. Nabi Zakaria di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, annallaha yubashshiruka bigulamin." Dan ketika Nabi Zakaria berdiri solat di mihrabnya, Nabi Zakaria berdiri solat di mihrabnya, dipanggil oleh malaikat Jibril. Apa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Zakaria? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Nabi Zakaria di dalam tafsir disebutkan pada saat itu usianya 80 tahun. Yang namanya 80 tahun ya ukuran gigi kita udah hilang semua, Pak. Pada pamit semua kan gitu. Ya. 80 tahun itu ya jenggot sama kepala itu sama-sama bunga melati semua kan gitu. Putih semuanya. Ya. Wajah sudah keriput. Kekuatan punggung sudah membungkuk, ya kan? Kalau kita mengulurkan tangan sudah mulai gemetar. Itu usia 80 tahun, Pak. Tapi lihat, sesuatu yang sifatnya mustahil oleh manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahasia salat, Pak, Allah akan memberikan sesuatu yang mungkin mustahil bagi manusia.
Nabi Zakaria di usia seperti itu, di usia senja lah kalau bahasa kita. Sebentar lagi terbenam matahari, artinya waktu kematian sudah dekat. Tapi Allah memberikan keajaiban kepada Nabi Zakaria. Rabbi la tadarni fardan. Ya Allah, Nabi Zakaria berdoa, ya Allah jangan engkau biarkan aku hidup sendiri ya Allah. Artinya tanpa keturunan ya. Dalam sholat beliau doa. Makanya jangan berputus asa Pak. Kita udah nikah 10 tahun, 20 tahun, kok ya Allah kenapa saya belum punya anak? Allah Maha mengetahui kapan waktu terbaik Allah memberikan karunia kepada diri kita ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu buruk bagi dirimu ya. Semua peristiwa yang terjadi di atas alam semesta ini ada hikmahnya. Sebagaimana yang kita bahas kemarin malam Jumat, kaitan dengan takdir Allah SWT. Nabi Zakaria alaihi salam dalam doanya beliau salat, Rabbi la tadarni fardan. Ya Allah jangan engkau biarkan aku sendiri. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Zakaria, wa nadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab ya, dipanggil oleh malaikat. Kemudian lihat Nabi Maryam alaihi salam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan kepada Maryam? Maryam ini adalah wanita yang suci. Tidak punya suami, tapi bisa melahirkan anak. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berada di mana? Di dalam mihrabnya salat. Annallaha yubashshiruki, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadamu wahai Maryam dengan seorang anak laki-laki. Maryam bingung. Apa yang akan dikatakan oleh kaum saya seandainya saya malah hamil tanpa enggak punya suami, kok bisa hamil? Apa yang akan dikatakan oleh kaum saya? Bagaimana mungkin saya bisa hamil? Lam yamsasni bashar, sementara aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Lalu apa kata malaikat Jibril? Qala kadzalik, demikianlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila hendak melakukan sesuatu maka cukup Allah mengatakan apa? Kun, jadilah. Maka dengan solat Allah akan memberikan sesuatu yang sifatnya mustahil bagi manusia. Jadi mungkin naik lokon dosiweti suara rahim pa, kan gitu. Itu dalam akal kita. Tapi bagi Allah begitu mudah. Allah menciptakan Nabi Isa tanpa bapak, dan Allah menciptakan Adam tanpa bapak dan ibu. Jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban itu Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang sholat ya. Coba antum perhatikan bacaan ketika kita duduk antara dua sujud. Apa yang kita baca Bang? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni. Semua bentuk kebaikan itu dikumpulkan dalam sholat ya. Maka tidak ada lagi alasan. Ketika Nabi Isa alaihi salam baru dilahirkan oleh ibunya Maryam alaihi salam, Maryam alaihi salam baru keluar dari perut ibunya, datang kaumnya Maryam. Wahai Maryam, kamu ini begini, kok bisa kamu melahirkan anak? Sementara pada saat itu Maryam itu sudah berazam di hadapan Allah untuk tidak mengajak manusia berbicara, enggak mau ngajak ngomong orang. Apa yang dilakukan oleh Maryam? Fa asyarat ilaih. Maryam menunjukkan tangannya kepada bayi ini, bayi yang masih merah tubuhnya, yang baru keluar dari perutnya, rahimnya. Lalu mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Loh, bagaimana mungkin kami bisa mengajak bicara orang yang masih bayi? Lalu bayi ini ngomong, qala inni Abdullah.
Aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan kepadaku sebuah Alkitab yaitu Injil, dan Allah menjadikanku sebagai seorang nabi. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah menyuruhku untuk apa? Dua apa? Satu salat, dua zakat. Salat adalah hubungan hamba dengan Allah, zakat adalah hubungan antara manusia dengan hamba yang lainnya. Bayangkan, apa masuk di akal kita seorang anak yang baru lahir dari perut ibunya Allah wajibkan untuknya salat? Lalu bagaimana dengan kita yang sudah tua ini, Pak? Sampai hari ini nggak mau salat. Semoga seruan ini didengarkan kepada saudara-saudara saya yang belum menikmati daripada nikmat dan lezatnya salat. Ikhwati fillah, kebaikan dan keajaiban salat itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang mendirikan salat. Ya, ketenangan jiwa, ya, tenangnya hati. Anak ingin bertanya sama kita semua yang hadir, pernahkah terbetik di dalam hati kita keinginan untuk meninggalkan satu saja waktu sholat? Pernah apa tidak? Enggak pernah. Kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mengingat Allah itu menenangkan hati. Mengingat Allah yang paling utama itu dalam sholat kita. Cara mengingat Allah yang paling utama itu dengan sholat. Kalau sekiranya seorang terbiasa dengan sholat, lalu terbetik keinginannya untuk meninggalkan sholat, saya yakin dia tidak akan bahagia hatinya, akan terasa sempit jiwanya. Ini ikhwati fillah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisahnya siapa? Nabi Ismail. Wadhkur fil kitab Ismail, dan sebutkanlah tentang Ismail di dalam Al-Qur'an ini. Kana ya'muru ahlahu bis shalah. Ismail ini menyuruh istri dan anaknya untuk sholat. Demikian juga Nabi Idris alaihi salam. Lalu setelah ayat-ayat ini, Pak, disebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Dan akan hadir setelah mereka ini generasi-generasi yang akan meninggalkan sholat dan mereka mengikuti hawa nafsunya, dan sesungguhnya mereka ini akan menemui al-ghayya. Tahu antum al-ghayya itu apa? Wadin fi nari jahannam, yaitu sebuah lembah yang Allah siapkan di dalam neraka jahannam bagi orang yang meninggalkan sholat. Itu ghayya. Orang yang meninggalkan sholat sudah pasti dia mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengerjakan sholat, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, dia beriman, dia melakukan amal soleh, maka mereka lah orang-orang yang akan memasuki surganya Allah dan tidak akan dizolimi sedikit pun kebaikan mereka. Nah, kalau dulu kita meninggalkan sholat, semoga antum, semoga kita semuanya berusaha untuk terus menjaga sholat ini, ya, sampai kematian kita. Ini sebagaimana isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah olehmu Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Bukan seperti orang sufi tarekat, ya. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang keyakinan, yakin Allah menyatu dengan hatinya, Allah menyatu dengan diri. Ini orang gila seperti ini, keyakinan gila seperti ini, Pak, ya. Nabi SAW sampai meninggal, bahkan wasiat terakhir Rasulullah apa? Salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Salat, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kalian. Pesan terakhir Rasulullah adalah salat. Lalu datang orang-orang tarekat, orang-orang sufi. Kalau sudah datang keyakinan, ngapain salat? Nabi salat sampai mati. Ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan hati kita di atas kebaikan dan hidayah sampai kematian kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, adzan dulu.
Nah, kita lanjutkan. Poin yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Di antara bentuk atau usaha seorang suami dalam memperbaiki rumah tangga yaitu ikhrajul munkarat minal buyut minas suwar wat tamathil wat tamaim was sulban wa alatil ma'azif. Yang ketiga adalah di antara bentuk usaha kita untuk memperbaiki rumah tangga kita adalah mengeluarkan segala bentuk kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam rumah. Baik itu berupa makhluk yang bernyawa, ini apa maksudnya? Gambar makhluk yang bernyawa, patung-patung, foto-foto, ya. Apalagi di sana ada gambar salib misalnya, ya. Atau alat-alat musik. Ini saya heran aja. Ada yang saya lihat di sini ada wali murid disekolahkan anaknya di Imam Bukhari, tapi di rumahnya main musik, menyiapkan tempat untuk bermain musik bagi orang-orang yang ada di kampung. Aneh saja. Ya. Kita mengharapkan kebaikan untuk anak kita. Mengapa kita tidak memberikan cermin yang baik untuk anak-anak kita? Ya. Nanti anak kita akan mendatangkan hujah kepada diri kita. Terus saya belajar di sekolah itu haram musik, Pak, tapi kok bapak ibu di sini kan menyediakan fasilitas musik gitu. Nah, menjadi aneh saja bagi anak-anak kita nanti. Dan ini merupakan tanggung jawab. Apa tadi yang harus kita keluarkan dari rumah kita, Pak? Foto-foto. Jangan sampai di rumah kita dinding-dinding kita penuh dengan foto-foto. Foto pas lagi wisuda lah, foto pas lagi TK lah, foto pas lagi SD lah, semua dipajang. Foto pas lagi dapat piagam bupati lah, semuanya dipajang. Ya. Dan foto itu, Pak, adalah tempat sarangnya syaitan, jin. Ya, jin itu senang tinggalnya di foto-foto atau gambar makhluk yang bernyawa. Nah, kalau kita yang ini ruqyah orang, Pak, yang kita lihat itu yang pertama dinding rumahnya dulu yang kita lihat, Pak. Ya. Kita lihat dulu, kita pelototin semua dinding rumahnya. Ya. Kalau bersih dari foto, insya Allah diruqyah. Kalau masih banyak foto, turunkan semua foto-fotonya. Ya. Ini diantara cara atau usaha kita. Karena memang malaikat rahmat itu nggak masuk ke dalam rumah yang di situ ada foto. Untuk kalau malaikat maut ya masuk saja dia. Ya, kalau malaikat rahmat ya nggak mau dia masuk. Malaikat maut ya masuk aja, dia nggak peduli.
mau dia raja sekalipun nggak peduli. Demikian juga yang harus dikeluarkan dari rumah kita. Misalnya di situ ada sejenis horden, misalnya horden dengan gambar makhluk yang bernyawa, ini nggak boleh dipakai. Atau bantal, sarung bantal, atau spray alas tidur, alas kasur. Sekarang ini banyak orang yang aneh, Pak. Aneh. Jadi alas tidur ini, alas kasurnya itu ada dari gambar 3G, Pak. Ya. Ada gambar ular kobra lah, gitu kan. Subhanallah. Yang aneh-aneh manusia sekarang. Ya. Mungkin ini sebab dia mimpi buruk terus kalau dia tidur, Pak. Ya, mimpi dikejar setan lah, mimpi dikejar ular. Ya salah sendiri. Pasang spray gambarnya ular kobra. Astagfirullahaladzim. Demikian juga patung-patung. Patung-patung yang mungkin ukurannya berdiameter beberapa senti dan diusahakan untuk dihilangkan dari rumah kita. Nabi SAW bersabda, ini merupakan wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ketika Nabi mengutus Ali untuk berdakwah, apa pesan Nabi SAW? Allah tada'a timthalan illa tamastahu. Jangan engkau biarkan patung, melainkan engkau hancurkan. Karena ini merupakan sebab-sebab orang yang jatuh ke dalam syirik besar. Wala qabron musrifan illa sawaitahu. Demikian juga kuburan-kuburan yang dianggap mulia oleh manusia, ratakan. Oleh sebab itu dalam Islam diharamkan menyemen kuburan. Tidak boleh menyemen kuburan, Pak. Haram hukumnya dalam Islam. Atau mencatnya, atau membikinin pagar, membuatkannya pagar, atau memasangkannya lampu, atau dibuatkannya atap. Sampai ada rumah itu kayak kue tar, sampai ada kuburan itu kayak kue tar, Pak. Subhanallah. Kayak kue ulang tahun. Datang orang kecup, hampir-hampir kuburan itu habis. Sebenarnya jenisnya kayak kue tar. Ini pesan Nabi kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Wala qabron musrifan illa sawaitahu. Demikian juga kalau kamu mendapati kuburan yang dikeramatkan oleh orang, ratakan. Kalau ada pagarnya, dirobohin. Ya tentunya caranya yang benar adalah kerjasama dengan pemerintah. Kerjasama dengan pemerintah. Misalnya ada di masjid, di situ ada kuburan, kerjasama dengan BKM masjid tersebut. Bagaimana supaya kuburan ini bisa dikeluarkan dari masjid. Atau di situ di kuburan umum ada satu kuburan atau dua kuburan yang dianggap keramat oleh manusia di sekitarnya, kerjasama dengan perangkat desa bagaimana supaya kuburan ini biasa seperti biasanya kuburan yang lain, agar jangan sampai supaya orang tidak jatuh dalam syirik besar. Yang membuat orang terjatuh dalam syirik besar karena ada kuburan-kuburan itu sifatnya unik. Turun temurun orang-orang menceritakan, oh kuburannya ini begini, kalau kita ke kuburan ini minta ini dapatnya ini. Subhanallah. Dan ini masih ada di kampung-kampung kita. Wala suratan illa tamastahu. Demikian juga kalau ada patung gambar melainkan kamu hancurkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara usaha seorang suami dalam memperbaiki rumah tangganya adalah tarbiyatul usrah bikalamin hasanin wa tajannubihim bikalamin qabih, yaitu mendidik anggota keluarga itu dengan kalimat tutur kata yang baik dan menghindari kalimat-kalimat yang buruk. Coba kita perhatikan, Pak, sabda Nabi SAW, innallaha idza arada bi ahli baitin khaira dallahum ala babir rifqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila menghendaki kebaikan bagi sebuah rumah tangga, ya, kebaikan pada suami, kebaikan pada istri, kebaikan pada anak-anak yang kita lahirkan, bila Allah menghendaki kebaikan, Allah akan tunjukkan hati semua keluarga tersebut pintu dari kelemah lembutan. Tutur katanya bagus, indah. Seorang suami memberikan nasihat kepada istrinya dengan kalimat yang baik.
Seorang istri mengingatkan suaminya dengan kalimat yang baik. Orang tua menasihati anak-anaknya dengan kalimat yang baik. Seorang anak manakala melihat kemungkaran pada orang tuanya diingkari dengan cara yang baik. Ini merupakan tanda Allah itu memberikan petunjuk pada sebuah keluarga. Warang parawin cara anak. Saraan ngarah hewan di kebun binatang ke boros serah ke sebuah umat. Subhanallah. Ada yang seperti itu. Bahkan sengaja dia ajarin anaknya yang masih kecil. PHED, PHK, semua nama hewan disebut. Bahkan makhluk goib pun diajarkan untuk disebut. Nah, orang tua seperti apa yang seperti ini? Mengharapkan doa dari anak yang soleh, mengharapkan kebaikan setelah dia mati. Kebaikan apa yang akan dia harapkan kalau dia sendiri mengajarkan keburukan kepada anak? Waliyadzubillah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Dan di antara sifat yang kita usahakan di rumah tangga kita, yang pertama sifat sabar. Sabar. Kita paksakan diri kita untuk sabar. Karena sesungguhnya perjalanan hidup ini tidak seindah cita-cita kita. Perjalanan hidup ini tidak akan seindah harapan kita. Selurus-lurusnya jalan pasti ada tikungannya, Pak. Pasti itu, Pak. Nggak mungkin jalan tuh lurus saja. Rel kereta api aja bengkok, Pak. Hidup ini seperti itu. Terkadang kita diuji oleh Allah SWT dengan sebuah musibah. Maka hendaknya kita berusaha untuk bersabar. Ya, dengan dua macam sabar. Sabar apa kemarin, Pak, yang pernah kita sampaikan? Ada dua macam sabar. Sabar apa yang pertama? Sabrun. Ya, itu ada tiga. Ada lagi pembagian sabar yang lain, dua macam sabar. Ada namanya sabrun ittirori. Yang kedua sabrun ikhtiari. Sabrun ittirori itu apa artinya? Sabar yang dipaksa. Ada sebuah musibah menimpa diri kita atau keluarga kita, wajib kita sabar. Sabar jenis ini namanya sabar yang dipaksa. Karena musibah itu bukan pilihan kita. Ya Allah berikan kepada saya musibah. Bukan, nggak ada orang doa seperti itu, Pak. Ketika Allah menguji dia dengan musibah, maka dia paksa dirinya untuk sabar. Itu namanya sabrun ittirori. Seperti Nabi Yusuf ketika dilempar dalam sumur, itu namanya sabrun ittirori. Ada yang kedua namanya sabrun ikhtiari. Sabar atas dasar pilihan. Bemetaho tabung dai atau hapiti bang. Ini namanya sabar ikhtiari namanya, Pak. Antum milih yang mana, Pak? Milih nabung apa ambil uang bank, Pak? Milih nabung lah. Ya. Ini sabrun ikhtiar. Maka kesabaran yang sifatnya pilihan itu pahalanya jauh lebih besar daripada sabar yang sifatnya darurat. Dan sabar ini ada pada Nabi Yusuf alaihissalam, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sabar ketika dipanggil oleh Zulaikha. Dipanggil oleh Zulaikha untuk berzina, tapi Nabi Yusuf memilih untuk menghindar. Maka Allah memberikan naungan kepada beliau di hari kiamat. Sabar ketika beliau dilemparkan ke dalam sumur, sabar ittirari. Nah, ini yang kita usahakan dalam keluarga kita. Diri kita, istri kita mungkin gak punya uang belanja, atau ada kendala dalam rumah tangga, berusaha untuk sabar. Demikian juga sifat terpuji yang harus kita pelajari untuk diri kita, kita ajarkan, kita usahakan di rumah tangga kita, yaitu halim. Apa artinya halim? Halim, lemah lembut. Ya. Lemah lembut, kesabaran yang disertai dengan lemah lembut, itu halim namanya. Nah, ikhwati fillah kaum muslimin dirahmati Allah SWT. Dan di antara perkara yang harus kita ajarkan di rumah tangga kita, yaitu berusaha kita ini supaya tidak cerai dari istri kita. Ini pelajaran yang paling berharga di malam hari ini, Pak. Pelajaran berharga. Mengapa silaturahmi itu terputus, Pak? Mengapa anak-anak terbengkalai? Pendidikan anak-anak itu carut marut terbengkalai. Mengapa terjadi permusuhan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya? Karena ada cerai, tolak.
Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah apa? Cerai. Makanya dalam Al-Quran itu, sebelum seorang suami menceraikan istrinya, ada beberapa pilihan, ada beberapa tahapan yang harus dia jalani. Satu, menasihati istrinya. Kemudian yang kedua, kalau nggak mempan nasihat apa? Dihajar, nggak diajak ngomong gitu. Yang ketiga, yaitu dipukul. Yang keempat, pisah ranjang dalam rumah, maksudnya bukan pisah rumah, Pak. Ya. pisah ranjang dalam rumah itu. Minimal dalam satu ranjang itu ada penghalang, Pak. Pantal guling lah, tapi saya yakin nggak mungkin seperti itu, Pak. Ya, pasti nggak mungkin. Yang kelima, dipanggil daripada penengah antara keluarga si suami dengan keluarga si istri. Kalaupun memang tidak bisa ditemukan titik temu, maka pilihan yang terakhir adalah firaq, cerai. Dan cerai ini bukan pilihan yang terbaik, Pak. Bukan pilihan yang terbaik. Makanya Nabi SAW mengatakan perkara halal yang dibenci oleh Allah itu cerai. Karena masih banyak pilihan yang harus kita lakukan. Ya. Kalau istri kita kasar misalnya, masih ada cara untuk agar bagaimana supaya bisa menjadikan istri kita lembut. Ya. Kalau istri kita punya kesalahan atau nusuz, perbuatan dosa misalnya, masih ada cara untuk meluruskan kesalahannya. Makanya ikhwati fillah, di antara sebab terbengkalainya urusan anak-anak itu karena suami dengan istri itu bercerai. Akhirnya pendidikannya nggak bagus, akhlaknya carut marut seperti itu. Apalagi yang berkaitan dengan urusan masa depan, apalagi perkara yang berkaitan dengan urusan harta. Ini mungkin, Pak, yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk kita dan keluarga kita, menjadikan kita sebagai orang yang senantiasa berusaha untuk bertanggung jawab atas setiap tugas-tugas kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kita di dunia sampai hari kiamat kelak. Allahumma amin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.